lagi bersama aku Mimin Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, apa yang dikatakan oleh para Gorosei pada manga One Piece chapter 1044? Gorosei mengatakan bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah nama samaran dari buah iblis mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Kemudian alasan Gorosei melakukan hal ini semata-mata demi melindungi agar buah iblis ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena menurut Gorosei, ketika pengguna kekuatan buah iblis ini sudah bisa membangkitkan kekuatan awakeningnya, maka pemerintah dunia benar-benar dalam bahaya. Selain itu, pada manga One Piece chapter 1042, Zonisa pernah mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini. Kemudian, inilah yang menjadi awal kebangkitan kekuatan awakening Luffy yang terjadi pada chapter 1043. Nah, dari sini, semakin membuktikan bahwa buah iblis ini memang ada kaitannya dengan peristiwa abad kekosongan atau Void Century yang terjadi 800-900 tahun yang lalu. Dari semua kejadian dan fakta tersebut, Mimin Vivi yakin jika semua ini juga ada hubungannya dengan harta karun Mary Joyce yang pernah dikatakan oleh Doflamingo. Yap, harta karun Mary Joyce ini merupakan harta karun yang sangat penting dan keberadaannya sangat dirahasiakan oleh pemerintah dunia ataupun para Tenryubito. Tentu dari sini sudah jelas bahwa tidak sembarangan orang boleh mengetahui tentang harta karun tersebut, dan harta karun ini juga dikatakan mampu untuk mengguncang dunia One Piece. Ya, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 761, ketika itu Doflamingo mengatakan bahwa dia mengetahui tentang keberadaan harta karun negara Mary Joyce milik kaum naga langit atau Tenryubito. Doflamingo juga mengatakan bahwa keberadaan harta karun tersebut akan mengguncangkan dunia One Piece. Namun, sampai sejauh ini Oda Sensei belum memperlihatkan secara jelas harta karun seperti apa yang mampu mengguncangkan dunia One Piece. Nah, menurut aku, yang perlu digarisbawahi di sini adalah informasi mengenai harta karun tersebut membuat Doflamingo sangat ditakuti oleh para kaum naga langit. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Doflamingo ini sampai melakukan sebuah pemerasan kepada Tenryubito untuk menjadikannya seorang Shichibukai. Lalu sebenarnya dari manakah Doflamingo mengetahui tentang harta karun Mary Joyce? Jelas, peran keluarga adalah jawabannya. Ya, seperti yang kita tahu guys, bahwa ayah Doflamingo yaitu Don Quixote Homing adalah salah satu petinggi dari kaum naga langit. Jelas statusnya ini membuat Don Quixote Homing sangat berperan penting dan dihormati oleh para kaum naga langit. Jadi menurut aku, rasanya akan sangat masuk akal jika Doflamingo mengetahui informasi mengenai harta karun tersebut. Kemudian dari sini pun muncul sebuah pertanyaan besar. Kenapa Doflamingo tidak dihabisi saja oleh para kaum naga langit atau para admiral? Nah, pada manga One Piece chapter 761, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh para kaum naga langit. Pada chapter ini diperlihatkan para pengawal kaum naga langit berusaha untuk membunuh Doflamingo. Namun mereka semua gagal. Kemudian Doflamingo yang berhasil dikalahkan oleh Luffy menganggap jika pemerintah dunia dan angkatan laut justru lebih memihak kepada para bajak laut dibandingkan dengan dirinya yang seorang keturunan kaum naga langit dan juga Shichibukai. Hal ini karena ketika itu Admiral Fujitora tidak mau membantu Doflamingo untuk menangkap Luffy dan juga Law yang mengacau di kerajaan Dressrosa. Setelah itu pada manga One Piece chapter 801, Doflamingo kemudian mengancam pemerintah dunia dan kaum naga langit dengan mengatakan, siapakah yang akan menguasai lautan sekarang? Mungkinkah itu salah satu dari Yonkou? Atau mungkinkah itu salah satu dari Shichibukai? Atau mungkinkah itu salah satu dari Supernova? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memegang teguh keadilan yaitu Angkatan Laut? Dan jangan lupa Revolutionary Army. Mereka juga cukup berbahaya. Keluarga D yang selama ini semua orang bicarakan, bagaimana mereka akan muncul? Siapa yang akan saling berhadapan? Dan siapa yang akan saling berkhianat? Katakan semua itu kepada para bangsawan di Mary Joyce. Mereka harus bersiap-siap untuk dijatuhkan dari kekuasaan mereka. Perang tahta terbesar sepanjang sejarah telah dimulai.
Setelah itu, pada manga One Piece chapter 906, lebih tepatnya ketika Arc Reverie, kita semua dikejutkan dengan munculnya sosok baru yaitu Im Sama. Nah, di chapter ini juga ada sebuah penampakan topi jerami raksasa yang tersimpan cukup rapi di sebuah ruangan. Menariknya guys, di chapter ini juga lagi-lagi Doflamingo mengancam kaum naga langit bahwa keberadaan harta karun tersebut cepat atau lambat akan membusuk. Apakah ini adalah sebuah clue yang diberikan oleh Oda Sensei? Jika topi jerami raksasa tersebut adalah harta karun yang dimaksud oleh Doflamingo. Oke, kita anggap saja bahwa topi jerami raksasa tersebut adalah harta karun negara yang disembunyikan oleh pemerintah dunia ataupun kaum naga langit di tanah suci Mary Joyce. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apa pentingnya menyimpan sebuah topi jerami raksasa dan merahasiakannya dari semua orang di dunia One Piece? Justru hal ini malah membuat seakan-akan topi jerami raksasa tersebut adalah benda yang sangat penting, bukan? Nah, dari sini Mimin Vivi rasa sih, kalau sebenarnya topi jerami raksasa tersebut merupakan sebuah simbol dari seorang pemimpin yang pernah menentang pihak 20 aliansi kerajaan yang bersatu saat terjadinya perang besar dan dimulainya abad kekosongan atau Void Century 800-900 tahun yang lalu. Dan kemungkinan besar pemimpin tersebut adalah Joy Boy. Iya, seperti yang kita tahu guys, pada manga One Piece chapter 1041, Zonisa pernah mengatakan bahwa Joy Boy adalah temannya. Dan pada manga One Piece chapter 1042, Zonisa kemudian mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini. Jelas hal ini merujuk kepada bangkitnya kekuasaan Awakening Luffy, di mana seperti yang kita tahu, bahwa kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy adalah buah iblis legendaris yang sudah tidak pernah bangkit selama 800 tahun lamanya. Lalu apa hubungannya topi jerami raksasa dengan Luffy dan juga Joy Boy? Tentu ini semua ada hubungannya. Yap, kunci jawaban dari permasalahan ini adalah ada pada manga One Piece chapter 507. Nah, di chapter ini ada sebuah color sprite yang memperlihatkan anggota bajak laut topi jerami yang sedang duduk di sebuah harta karun. Dan jika nakama memperhatikan di sebelah kiri dan kanan terdapat beberapa pedang yang tertancap. Ini mirip seperti singgasana kosong yang ada di Mary Joyce. Kemudian di sebelah kiri, jika kalian perhatikan ada pedang yang sudah berlumut. Dan ini pun seperti menggambarkan suatu ruangan yang sudah berlumut. Dan benar saja di Mary Joyce terdapat sebuah ruangan yang sudah berlumut, di mana lagi-lagi di situ diperlihatkan sebuah pedang dan Im Sama. Selain itu yang perlu digarisbawahi di sini adalah di chapter 507, Silver Rayleigh yang pernah mengatakan bahwa kelompok bajak laut Goldie Roger dan para penduduk Ohara terlalu terburu-buru. Kenapa Rayleigh mengatakan seperti itu? Jawabannya sudah jelas. Menurut aku saat itu orang-orang yang menentang pemerintah dunia belumlah banyak seperti saat ini. Contohnya seperti Monkey D. Dragon dengan Revolutionary Army-nya, lalu para supernova atau generasi terburuk, para mantan Shichibukai dan para Yonko atau Kaisar Lautan. Nah, Luffy yang diyakini sebagai sosok Joy Boy juga sama-sama memiliki sebuah topi jerami, di mana ini adalah sebuah simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pihak pemerintah dunia. Dan topi jerami raksasa yang ada di Mary Joyce merupakan topi jerami yang dimiliki oleh Joy Boy saat Joy Boy memiliki kekuasaan buah iblis mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan kekuatan buah iblis ini saja, Luffy mampu mengubah dirinya menjadi bentuk raksasa. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika topi jerami raksasa tersebut memanglah milik Joy Boy. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang harta karun Mary Joyce dan juga hubungannya dengan Luffy dan juga Joy Boy. Jadi, gimana nih menurut nakama semua? Kalau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua and see you next time. Bye-bye.